seperti yang disampaikan tadi, di segmen selanjutnya kita kehadiran para narasumber, para wartawan senior yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan berbincang-bincang terkait dengan Hari Pers Nasional yang jatuh tanggal 9 Februari kemarin ya. Iya, 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami, diantaranya adalah yang paling pertama selaku pemimpin redaksi Bandung TV, ada Bapak Haji Ustiarsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada 2 orang lagi yang harus saya perkenalkan, diantaranya adalah wartawan senior dan juga dosen dari Universitas Pasundan, ada Bapak Dr. Yayat Hendayana, SSM Hum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Kenging dibuka. Kenging mangga Bapak. Kenging mangga. Setelah itu ada yang ketiga di ujung sana bersama dengan rekan saya Bagus, ada Bapak Otang Haryana SHMH. Beliau adalah wartawan senior, pengacara dan juga dosen dari Universitas Widya Tama. Wow, selain wartawan, jurnalis, mereka juga adalah para akademisi. Iya. Nah, terkait dengan Hari Pers Nasional yang jatuh tanggal 9 Februari kemarin. Ini sejarahnya bagaimana nih sampai ditentukan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional? Mangga, boleh siapa? Ya, tanggal 9 Februari tahun 1945 itu PWI didirikan, Persatuan Wartawan Indonesia didirikan di Solo, di Surakarta. Dan tanggal pendirian PWI itulah, jadi 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, itu didirikan Persatuan Wartawan, hasil kongres para wartawan yang ada di Indonesia. Jadi pada waktu itu ketika perang kemerdekaan juga para wartawan bekerja. Jadi sudah ada wartawan, sudah tahu sebetulnya di Indonesia ini sudah ada yang jurnalistik itu sudah ada, atau koran itu sudah ada sejak tahun abad ke-18. Tapi organisasi itu baru diadakan, didirikan pada tanggal 9 Februari tahun 1945. Jadi kalau kita Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, jadi 6 bulan setelah perang kemerdekaan itu PWI didirikan. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pers Nasional. Ya, walaupun bertugas sedang dalam kondisi perang, tetap tugasnya meliput ya Pak ya? Nggak ikut perang ya Pak? Ada yang ikut perang, ada yang sebagai pejuang, tapi ya tentu saja banyak kan ya meliput situasi seperti itu, situasi perang dan sebagainya itu diliput, dan juga ada yang ikut juga bergerilya. Oke, jadi memang benar-benar tugasnya 2 ya, selain meliput juga sebagai warga negara Indonesia juga harus turut berjuang dengan para pejuang lainnya ya. Ini selaku wartawan-wartawan senior pasti sudah mengarungi banyak perubahan di beberapa dekade Bapak ya. Ini apa sih perubahan-perubahan yang terasa sekali pada saat Bapak masih muda, selalu muda, dan sampai saat ini masih muda juga Pak? Pak Dokter? Barangkali perkembangan pers itu berkembang sedemikian rupa. Ada masa-masa dulu pers sebagai lahan perjuangan. Nah, kemudian ada masa transisi antara pers sebagai media perjuangan dengan pers sebagai media industri kudu menghasilkan duitan oleh para perdana modal di bidang pers. Nah, tetapi kalau kita ingat pada adagium bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, sekarang ini orang-orangnya adalah orang-orang yang bergerak di bidang pers sekarang ini, yang sudah tentu mungkin dalam beberapa hal berbeda dengan kita-kita yang dulu ya. Produk lama lah. Pada masa kita betul-betul menganggap pers itu sebagai sebuah perjuangan gitu. Jadi sekarang melanjutkan ya. Sekarang ini kan abad industri. Ya semua disesuaikan dengan kepentingan industri. Apakah pers itu menghasilkan uang atau tidak? Itu sangat tergantung dari kegiatan pers sendiri. Jadi hasil untuk membiayai semua yang mengabdi di surat kabar itu adalah hasil yang diperoleh dari perputaran
pers itu. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Jadi zaman sekarang mungkin dengan kata lain pers atau liputan itu harus menghasilkan uang gitu ya Pak? Betul. Iya, Dan sekarang komersialisasi itu, betul. Komersialisme dunia industri pers itu sekarang ini sedang terjadi seperti ini. Dulu kan ya Pak Otang dengan idealisme aja. Jadi pers itu adalah identik dengan idealisme. Tidak sama sekali tidak ada komersialisme. Kalau boleh saya berbangga, saya dengan saudara Yayat Hendayana ini, Dr. Hendayana, pernah bikin koran pakai handset begitu. Itu satu halaman itu mungkin 1 hari karena pakai satu tanpa uang, tanpa bekal apa-apa. Padahal waktu itu harus berjalan kaki dari rumah ke Cicahem karena percakapannya di Cicahem. Jauh sekali. Tapi itu karena keinginan untuk berjuang dalam pengertian ya seperti itulah idealisme itu. Jadi kami kerjakan. Terus teranglah waktu itu sampai tidak makan gitu dari itu. Ya, kami cuma punya uang untuk beli peyem. Makan peyem aja gitu. Saking cintanya dengan jurnalisme Ya, gitu ya Pak ya. kabar gitu. Kabar. Dan mungkin Ya, kalau itu. kita lihat saat ini 1 berbanding 100 orang barangkali orang-orang yang memang pekerjaannya jurnalis tapi masih punya idealisme seperti bapak-bapak. Pak Otang ada tanggapan barangkali? Ada spesialisnya nggak sih kalau wartawan itu kayak misalnya spesialis berita politik, spesialis berita apa gitu? Ada ya? Baik, terima kasih ya. Kalau kita melihat dari kenyataan yang ada, bahwa sesungguhnya bahwa dunia jurnalistik itu berawal bukan dari spesialisasi. Ya, sehingga oleh karena itu kita lihat misalnya di koran, di radio, di TV. Di TV misalnya ada news anchor yang justru bukan dari Vkom, yang banyak kan dari sarjana-sarjana lain. Tapi bukan dari Vkom, Pak. Iya, makanya. Kenapa? Karena apa? Karena jurnalisme itu dia lahir dari jiwanya seseorang, gitu, bukan dari hanya latar belakang akademis saja. Sehingga oleh karena itu, ketika ini sedikit sebagai contoh, ketika Pikiran Rakyat tahun 90 merekrut wartawan-wartawan muda, ya dari 250-an pelamar, dan yang lulus 16 orang itu sarjana Vkomnya cuma satu orang saja. Selebihnya macam-macam. Ada dokter hewan, ada insinyur penerbangan, ada sastra Inggris, sastra Arab. Di situ menunjukkan bahwa itu hasil psikotes ya. Itu hasil psikotes. Bahwa pada diri seseorang itu sebenarnya secara saintifis sudah bisa dinilai dia di mana sih profesinya nanti gitu. Nah, ketika hasil psikotes menunjukkan seperti itu, maka buktinya adalah wartawan-wartawan ini bertahan. Bertahan dalam situasi apapun. Tidak ada yang loncat tiba-tiba jadi pegawai negeri di mana di Pemda gitu kan, karena hasilnya seperti itu. Jadi di mana dimulainya spesialisasi itu? Ketika sudah berpraktek menjadi jurnalis, gitu. Ada yang dia memang sukanya dan ditempatkan oleh pemimpin redaksi di bidang politik, ya. Walaupun dia sebenarnya tidak punya latar belakang akademis di bidang ilmu politik, ya dia jalani dan bagus berhasil. Dan sebaliknya. Nah, jadi spesialisasi itu muncul ketika seseorang sudah menjadi jurnalis secara real, secara di lapangan, secara praktek, dan akan berkembang sendiri. Gitu. Saya misalnya, saya tidak punya latar belakang Vkom gitu, saya malah hukum gitu kan, tapi saya happy aja di situ. Ada passion di sana ya Pak? Ya, karena memang jiwa saya ada di situ gitu kan. Jiwanya harus ada di situ. Jiwanya. Dia akan menemukan kenyamanan sendiri di lapangan. Betul. Ketika meliput berita politik, dia ingin mengembangkan dan menggali lagi apa yang disampaikan dan terjadi di lapangan ya? Iya, malahan kan kalau almarhum wartawan 3 zaman disebutnya tuh, kayak bagus, Pak siapa namanya? Itu Rosihan Anwar, dia mengatakan bahwa latar belakang akademik itu nomor 2 gitu. Untuk menjadikan seseorang menjadi jurnalis yang benar gitu. Karena justru sebenarnya yang lebih besar itu ada dalam jiwanya gitu. Dia jiwanya itu memang sudah ditempa, sudah lahir lalu ditempa menjadi wartawan sehingga jadi wartawan profesional.
Oke. Memang ada campur tangan talent, Ya, kemudian campur tangan Tuhan juga untuk menjadikan seseorang sebagai wartawan. Saya nggak tahu ada campur tangan gen nggak kan? Kita meneliti ya Pak. Karena ayah saya juga ternyata kan wartawan. Ayah saya tuh wartawan. Atau memang waktu kecilnya Pak Otang melihat role modelnya ayah jadi terpengaruhi. Ya. Bukan, sederhana. Ini sedikit aja. Banyak kalau saya ngasih kuliah lalu bercerita tentang dunia media massa, banyak mahasiswa bertanya, terus awalnya Bapak jadi wartawan seperti apa? Sederhana sebenarnya. Apa itu Pak? Ketika saya sekolah SMA, saya tuh sukanya nonton bola. Jadi kalau saya nonton bola, pertandingan bola di Senayan, di GBK sekarang ya, itu pertandingan internasional kan malam tuh. Jadi pulang sekolah tuh sama teman-teman nggak pulang ke rumah, pulangnya ke GBK. Jam-jam 12, jam 1 tuh udah ke GBK, lalu naik ke balkon paling atas supaya nggak bayar maksudnya kan. Turun ke bawah lalu lihat itu orang di belakang gawang, di pinggir lapang itu, kok asik banget nonton bolanya, deket banget, siapa itu? Oh itu wartawan. Kalau gitu gue jauhin jadi wartawan. Dari situ awalnya. Sesimpel itu. Sesimpel itu aja di GBK ya Pak ya. Ya, Nah, kembali kalau ke Pak Ustianto, spesialisasi itu ya. Ya. Yang spesialisasi itu saya sebagai pemimpin redaksi ketika itu meminta para wartawan itu justru general dulu. Oh, general dulu. Jadi harus semua bidang harus mereka rasakan gitu. Jadi tidak harus dari awal harus spesialisasi seperti itu, tapi harus merasakan dulu semua bidang. Gitu. Saya misalnya katakanlah saya pemain sandiwara sama Pak Yayat ini dulu. Aktor. Saya pernah jadi wartawan kriminal. Saya pernah jadi wartawan ekonomi. Semuanya Pernah saya jadi haruskan, peliput ya. hiburan ya. Gitu. Jadi semua itu kita jalani. Kemudian nanti kita akan menemukan oh di sini Passion bidang kita di mana, passion, passion saya di sana di mana gitu. Jadi ke anak buah saya, ke para wartawan, semua harus Anda jalani. Berapa lama nggak tahu. Tapi saya waktu itu juga meminta kepada para wartawan junior agar dia tidak terlalu betah meliput kebudayaan Satu bidang, ya? Kesenian atau apa sekarang ini disebut dengan selebriti gitu. Itu jangan terlalu betah di sana. Karena seseorang terjun ke sana tidak mau keluar dari sana. Sangat betah. Bekerja meliput artis, meliput kegiatan-kegiatan show itu akan sangat-sangat betah karena mereka sangat kenal dengan para bintang film, mereka kenal dengan artis dan itu membetahkan diri gitu di sana dan biasanya tidak beranjak dari sana. Oleh karena itu saya meminta supaya mereka cepat-cepat cari bidang lain gitu. Jangan terlalu nyaman di pemberitaan satu- selebriti, ya, apa ya, gitu. showbiz. Tadi zona Dan nyaman. tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Kalau misalnya apalagi tiba-tiba ke politik misalnya, itu mereka akan gaguh sekali. Oke Kak. Keterbiasaannya akan berbeda ya Pak Iya, ya? betul. Oke. Untuk di Bandung TV sendiri seperti apa Pak Ustiarsa sepanjang Bapak menjadi Pimret di sini, bagaimana perubahannya? Sekarang sangat-sangat berubah karena berkaitan dengan teknologi ya. Dulu ketika Bandung TV mulai didirikan itu sedikitnya masih dalam tempo yang transisi seperti itu dari teknologi terestrial seperti biasa kemudian berubah menjadi digital itu karena berada dalam masa transisi jadi saya amat sulit gitu, untuk mengajak para reporternya untuk melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Tapi ya karena wartawannya sangat sedikit, jadi biasanya segala mau gitu wartawan ditempatkan dimanapun mereka mau. Dan misalnya seorang reporter yang ditempatkan di gedung sate, bukan hanya gedung sate, tapi semua masalah yang ada di Jawa Barat itu mereka liput. Gitu akhirnya seperti itu tidak tetap saja di gedung sate. Kemudian memang di Bandung TV itu tidak spesialisasi dalam bidang kontennya, tidak misalnya tidak ada wartawan kriminal, tidak ada reporter ekonomi, tidak seperti itu. Jadi itu basisnya di mana? Di gedung sate, basisnya di kantor kepolisian, basisnya di pengadilan, itu aja.
yang dispesialisasinya seperti itu. Berdasarkan tempat ya Pak ya? Berdasarkan tempat, ya? lokasi aja. Karena memang sama sedikit, sangat sedikit. Bukan berarti bahwa orang yang ditempatkan di pengadilan misalnya tidak meliput masalah kecelakaan lalu lintas misalnya, atau penggarongan yang terjadi ketika mereka melihat, itu harus diliput. Oke. Nah, saya berprinsip seorang wartawan itu memang harus sangat-sangat jeli ya, melihat peristiwa. Saya sering mengatakan seorang yang ditempatkan di Bandung, ketika ada ranting jatuh di Pangandaran dia harus tahu. Gitu, jadi tidak perlu di sana aja gitu. Dia harus tahu masalah-masalah yang terjadi di luar, meskipun bukan tempatnya kan. Itu jauh. Harus paling update ya Pak ya? Ya harus tahu, harus tahu. Oleh karena itulah maka saya bersama teman-teman dari Kompas dulu, saya sengaja berkeliling Jawa Barat. Prinsipnya kencingilah semua tempat di Jawa Barat. Gitu. Jadi kita datangi ya hafalkan semuanya ya. Itu jadi spesialisasi seperti itu. Jadi kondisi sebuah daerah, sebuah negara itu bisa diketahui ya tugas dari wartawan. Iya, apa yang terjadi di lapangan sejujurnya disampaikan kepada pemirsa di tayangan televisi. Tapi kadang kita juga suka menemukan beberapa hal yang di lapangan dengan yang ditayangkan faktanya beda. Untuk beberapa wartawan mungkin bisa disebut tadi wartawan infotainment, selebritis dan lain sebagainya yang mungkin ujung-ujungnya komersil gitu ya. Nah ini mungkin yang nanti kita akan tanyakan di segmen selanjutnya. Apakah wartawan-wartawan senior ini pernah meliput satu kejadian yang tidak pernah terlupakan selama karirnya? Nanti kita akan tanya ya. Iya, di Halo-Halo Bandung. Karaos Bandung dah. Waktu kita sedikit sekali pemirsa, ini kita harus memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber kami di sini untuk bisa memberikan closing statement yang luar biasa pada saat kita merayakan Hari Pers yang jatuh kemarin. Mulai dari siapa dulu ya Pak Ustiarsa barangkali? Boleh, jadi kemarin itu ada Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Kendari, Sumatera, Sulawesi Tenggara. Dan orang pers berharap bahwa oleh-oleh dari Kendari itu antara lain gagasan dari orang pers dan dari pemerintah, bagaimana cara merevitalisasi pers yang sekarang ini sudah sangat-sangat terpuruk. Gitu. Pers nasional sekarang ini, terutama yang media cetak, mainstream seperti itu, sekarang kan sudah sangat sulit bergerak. Bahkan bukan turbulensi saja, tapi juga mati suri. Banyak sekali. Nah sekarang bagaimana agar itu bisa kembali, setidak-tidaknya bisa hidup kembali seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua diharapkan agar ada pelurusan lah dari dunia pers yang sekarang, terutama tentang media sosial. Apakah media sosial itu termasuk pers atau karya-karyanya juga termasuk karya jurnalistik atau tidak? Belum jelas. Nah, sekarang harus dijelaskan gitu, seperti itu. Kalau kita sebut karya jurnalistik, Pak Otang paling tahu karena beliau pernah jadi KPI di Jakarta. Kemudian juga mungkin beliau tahu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan undang-undang hukum. Tapi yang jelas bahwa perlu sekali ada semacam intervensi dari orang pers dan orang pemerintah untuk meluruskan ini semua. Karena kalau kita nonton media sosial, ya banyak orang yang mereading gitu. Kok begini, itu hasil apa? Kalau itu disebut media sosial, media pers, itu sangat jauh dari undang-undang pers, dari kode etik jurnalistik, dari etika masyarakat, dari budaya masyarakat, itu sangat jauh. Orang mencaci maki dan sebagainya. Pro kontra itu udah biasa gitu sekarang. Gitu. Nah itu padahal itu kan tidak sesuai lah dengan undang-undang dan sebagainya. Nah ini Pak Otang lah. Pak Otang, singkat saja. Oke, jadi kalau bicara tentang perkembangan pers sekarang, memang banyak yang memprihatinkan, terutama setelah maraknya media-media online dan media sosial, gitu kan. Nah ini media mainstream seperti yang disampaikan Pak Ustadi itu adalah media cetak, media elektronik atau media online itu sangat berbeda dengan media sosial, gitu. Dari regulasinya, dari sistem kerjanya dan sebagainya. Nah sekarang nampaknya bahwa orang yang
yang awam menganggap media sosial adalah media pers. Padahal jauh berbeda. Dari kontennya saja kan berbeda. Tidak semua memang media sosial itu memuat konten yang tidak sejalan dengan undang-undang maupun dengan kode etik pers ya. Ada juga yang baik, yang sesuai karena lihat siapa pengelolanya, siapa backgroundnya gitu. Kalau punya latar belakang background jurnalis misalnya dan jurnalisnya juga memang bagus, bukan abal-abal, itu pasti konten yang dimuat di medsos juga bagus. Terpercaya memang. ya Pak Tapi ya. jumlahnya sangat amat sedikit. Sangat amat sedikit loh, jadi saking sedikit ya Pak. Iya, jadi lebih banyak yang memang asal jadi saja. Karena apa? Perkembangan dunia jurnalistik sekarang dengan teknologi media dan teknologi informasi yang begitu berkembang sangat pesat, maka siapapun sebenarnya bisa menjadi wartawan kok. Gitu loh. Sekarang misalnya tukang parkir aja tiba-tiba dia mendapatkan bisa mengambil foto misalnya ya lagi pencurian, lagi mukul, memecahkan kaca, potret lalu dikirim ke medsos. Sebenarnya itu karya jurnalistik gitu. Gitu. Tetapi penyusunannya ya itu apakah tahu atau tidak, kita itu yang perlu kita berikan pelatihan kepada orang-orang yang berminat untuk menjadi jurnalis tetapi latar belakang pelatihannya kurang ya itu memang menjadi kewajiban kalangan pers dan pemerintah untuk membimbing mereka. Iya. Semoga tidak hanya mengejar viralitas saja ya Pak ya, beritanya menimbulkan pro kontra. Semoga tidak seperti itu ya Pak ya. Iya, dan sekarang itu saya bilang tadi bahwa fenomena yang berkembang sekarang itu adalah bahwa persaingan dalam tanda kutip ya antara media mainstream dengan media sosial gitu. Itu. Dan sebetulnya agak terbalik gitu. Sekarang justru media-media mainstream itu menjadikan media sosial sebagai sumber utama pemberitaan mereka. Sebetulnya itu kurang tepat juga menurut saya. Karena belum tentu konten yang dimuat di media sosial itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Atau fakta yang tentu faktual. Ya. Terakhir Pak Dokter. Secara teknis sebenarnya jurnalisme di Indonesia sekarang ini sudah lebih sangat maju sedemikian rupa. Tetapi secara Kualitas. moral berarti ya, yang patut kita pertanyakan. Di zaman kami bergerak di lapangan sebagai wartawan yang meliput berita, kami bertolak dari pengalaman. Kami selalu berpikir ada sebuah berita yang layak dipublikasikan, tetapi ini akan berakibat buruk pada orang yang diberitakan. Nah itulah yang menjadi yang dilematis ya Pak. Oleh karena itu kita sikirnya begini. Nah sekarang ini para wartawan itu mempelajari ilmu jurnalistik dari barat. Kami sendiri tidak punya latar belakang jurnalistik. Pak Otang dari hukum, Kang Uus tidak main sandiwara kan. Itu betul dari pengalaman saja kita. Yang sekarang ini mereka belajar ilmu jurnalistik, ilmu komunikasi dengan baik. Sehingga mereka menyerap ilmu dari barat dan mencoba menerapkan itu dalam kehidupan jurnalistik mereka sehari-hari. Sehingga terjadilah situasi yang secara moral semakin jauh dari kebutuhan masyarakat sekarang ini. Apalagi jurnalisme medsos, ini kan luar biasa. Tidak ada siapa yang bisa melarang seseorang mengeluarkan konten di medsos. Kontrolnya ada di publik itu. Kalau di media mainstream kan kontrolnya ada secara hierarkis. Reporter dikontrol redaktur, redaktur dikontrol oleh pemimpin redaksi. Jadi saringannya banyak. Oke, berarti itu artinya memang jawaban kita sudah terjawab ya pemirsa. Pertanyaan kita berkaitan dengan kenapa berita-berita negatif itu banyak banget di Indonesia dan diminati masyarakat karena kontrolnya ada di masyarakat dan poinnya menelanjangi keburukan orang lain
online tuh lebih gampang daripada menelanjangi prestasi orang lain. Betul. Jadi yang viral tuh lebih disukai ketimbang yang benar-benar manfaatnya dan berita baiknya yang dibutuhkan. Viral negatif Viral ya kan, negatif, viral ya. positifnya Itu tertutupi secara tidak langsung. Kontroversi harus katanya. Kontroversi gitu. harus. Kalau nggak gitu Sekarang ya. katanya wartawan nggak makan, Pak. Jangan begitu ya. Jadi Oke. masyarakat kita itu memang masih baru sampai di tingkat sana tentang penilaian berita yang seperti apa. Ya jangan kaget, saya sendiri kaget suatu ketika saya diajak sama teman yang memimpin salah satu media online, dia katakan, Pak Otang coba hari ini jam 12 siang berita apa kira-kira yang paling tren di Google yang memang paling dicari oleh masyarakat. Saya bilang mungkin beritanya Pak Jokowi itu meresmikan tol di sana. Bukan Pak, apa coba? Zodiak. Ramalan bintang. Ramalan bintang dalam Receh sebenarnya ya Pak ya. Iya, itu tidak masuk jenis berita yang menarik menurut versi kita ya Kang Yat ya. Bayangin 6 jam itu sudah 1 juta orang dicari. Luar Oke. biasa ya. Berarti Betul nggak? masyarakat Indonesia itu unpredictable sebenarnya. Ya, jadi memang dan pelaku pers ya, wartawan nggak bisa beranjak juga dari apa yang diminati masyarakat, meskipun kita memang punya kewajiban meningkatkan kualitas pembacanya juga. Oke, terima kasih loh Bapak-Bapak sudah sharing Hatur pagi hari nuhun. ini bersama kami. Hatur nuhun, Waktu kita ya. terbatas sekali. Sukses untuk Bapak-Bapak, sehat dalam kondisi saat ini, kemudian tetap memberikan distribusi ilmunya kepada wartawan-wartawan di luar sana. Itu Amin. dia. Terima kasih untuk Anda yang sudah Amin. menyaksikan kami. Saya Bagus pamit. Saya Kesanti juga pamit. Halo-halo Bandung. Karaos Bandung.